Salam sejahtera para pecinta Sabda Allah. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Kata Mesias yang tertulis dalam kitab suci tentu tidak asing lagi bagi kita. Mesias adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Ibrani dan diartikan sebagai yang diurapi atau orang yang akan menjadi juru selamat bagi umat Israel. Dalam Perjanjian Lama, kata ini sering dikenakan kepada para raja atau para imam, terutama kepada Raja Daud dan para penggantinya, karena keyakinan akan hadirnya keselamatan tersebut. Namun, dalam Perjanjian Baru, kata Kristus yang berasal dari bahasa Yunani lebih sering digunakan sebagai pengganti kata Mesias. Pada waktu kebanyakan anggota gereja tidak lagi berkebangsaan Yahudi, sebutan Kristus ini pun kehilangan arti aslinya sebagai Mesias atau yang diurapi. Hal ini dikarenakan orang-orang bukan Yahudi tidak lagi berkepentingan akan seorang Mesias yang datang untuk membangun kembali kerajaan Israel. Maka kata Kristus menjadi semacam suatu kata sifat untuk Yesus. Karena kata Yunani Krestos pun memiliki arti baik. Dalam surat-suratnya, Rasul Paulus juga amat sering menggunakan sebutan Kristus sebagai pengganti nama Yesus, atau malah kata Kristus itu digabungkan bersama dengan kata Yesus. Para pecinta Sabda Allah, pertanyaan tentang identitas Yesus memang merupakan salah satu topik menarik yang sering dikisahkan dalam Injil. Salah satunya terungkap dalam perikop Injil hari ini yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai dengan ayat 37. Saat Yesus sedang mengajar di Bait Allah, ia berusaha untuk membarui pemahaman bangsanya tentang hubungan antara Mesias dan Daud. Diawali dengan pernyataan keheranannya. Bagaimana ahli-ahli Taurat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Yesus sesungguhnya ingin memberikan suatu gambaran yang lebih luas dalam memahami kitab suci. Menurut Yesus, gelar anak Daud itu bersifat sangat politis karena kisah sejarah yang melatar belakanginya. Sewaktu menjadi raja Israel, Daud dikenal sebagai sosok yang berhasil membawa bangsa Israel menuju masa keemasannya. Sehingga sesudah masa pemerintahan Raja Daud berakhir, bangsa Yahudi berharap agar ada keturunan Daud yang mampu mengembalikan kejayaan Israel. Anak Daud diidam-idamkan sebagai seorang politisi ulung yang bisa membuat bangsa Israel kembali diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain. Sungguh keinginan yang ambisius dan sangat duniawi. Maka untuk kembali memulihkan makna anak Daud yang sebenarnya dan sambil menjelaskan kehadiran Mesias, Yesus berujar agar orang-orang sebangsanya hendaknya mulai meninggalkan pandangan mereka yang sempit tentang keselamatan. Mesias memang berasal dari keturunan Daud, tetapi kedatangannya bukan untuk sekedar menyelamatkan bangsa Israel secara politis, melainkan membawa keselamatan yang utuh dan menyeluruh.
Mesias datang untuk membawa hidup baru karena ia mendamaikan manusia dengan Allah lewat penaklukannya atas semua dosa. Karena itu, bukan berniat untuk menyepelekan gelar anak Daud. Di balik perkataannya ini, Yesus sebenarnya mau menegaskan bahwa Mesias itu memiliki posisi yang istimewa dibanding Daud. Gelar anak Daud saja tidak memadai bagi Yesus. Walau bukan berarti bahwa gelar itu keliru bila disematkan kepada Yesus. Yesus berkehendak agar dirinya juga diimani sebagai Allah. Identitas ini harus terus dipertegas, bukan dengan tujuan untuk menyombongkan diri, tetapi supaya iman kepada Yesus selalu diperteguh dan janji keselamatan Allah tidak dilihat sebagai suatu harapan yang sia-sia. Oleh karena itu, para pecinta sabda Allah, pengakuan Yesus ini sudah selayaknya kita tanggapi pula dengan pengenalan yang baik tentang diri dan karya Yesus. Kita harus mengenal Yesus sebagai Allah dan serentak pula sebagai manusia, agar kita bisa terus dekat dengan diri Yesus. Kedekatan dengan Yesus akan memberi efek yang positif bagi hidup kita ini, karena itu berarti bahwa kita akan makin dicintai oleh Yesus dan tidak jauh dari keselamatannya. Maka jangan pernah abaikan kehadiran Yesus, karena perutusan Yesus ke tengah dunia semata-mata untuk kepentingan diri kita. Yesus ada untuk kita. Tuhan memberkati kita sekalian.